Berlatar pada tahun 928 Masehi, kisah akan berfokus pada kerajaan dinasti Tang yang saat itu merupakan kerajaan paling berkuasa di Tiongkok. Karena sebentar lagi kaisar akan datang, sang ratu pun terlihat sedang dandan dengan cukup menor. Banyak pernak-pernik yang harus ia kenakan karena memang merupakan bagian dari budaya dan tradisi kerajaan tersebut. Karena masih ada waktu sebelum kaisar tiba di kerajaan, ratu pun menyempatkan diri untuk menemui anak sulung sang kaisar yang bernama Wan, Pangeran Wan, sang putra mahkota sekaligus anak tertua di kerajaan ini. Karena ibu kandung Wan alias istri pertama sang kaisar sudah meninggal dunia, kaisar pun menikah lagi dan punya istri baru yaitu si ratu ini. Otomatis hubungan antara Wan dan ibu ratu adalah anak dan ibu tiri. Namun tanpa sepengetahuan sang kaisar, keduanya memiliki hubungan yang lebih dari itu dan sudah menjalaninya sejak beberapa tahun ke belakang. Karena Wan bersikap dingin dan tidak seperti biasanya, ibu ratu pun langsung pergi meninggalkannya, di mana para pelayan kerajaan langsung menemuinya untuk memberikan obat ramuan yang memang rutin dikonsumsi setiap hari untuk menyembuhkan penyakitnya. Wan sendiri punya adik kandung bernama Yu alias putra bungsu sang kaisar. Mereka bertiga terlihat sudah bersiap menyambut kepulangan sang kaisar dari dinas di keluar kota. Meskipun ini hanya sekedar penyambutan biasa, tapi acaranya digelar sangat mewah dan dihadiri oleh banyak orang karena memang sang kaisar adalah pemimpin tertinggi di kerajaan dan orang paling dihormati dan disegani oleh semua orang. Tak lama muncullah utusan sang kaisar yang membawa kabar terkait kepulangannya yang akan ditunda menjadi besok pagi, sehingga meskipun sudah dandan habis-habisan dan prasmanan sudah disiapkan, bahkan orkes dangdut sudah menunggu dari jam 7 pagi, mereka semua tidak bisa apa-apa apalagi komplain atau protes karena sekali lagi yang pegang kekuasaan tertinggi di sini adalah sang kaisar itu sendiri. Dan inilah sosok kaisar yang kita tunggu-tunggu. Wajahnya mirip seperti dewa judi karena memang itulah dia. Telatnya kepulangan kaisar ternyata bukan tanpa alasan. Beliau sedang mengunjungi anak tirinya yang bernama Pangeran Jai alias anak kandungnya ibu ratu. 3 tahun tidak bertemu, kaisar langsung melemparkan sebuah pedang untuk menantangnya berkelahi dan... Ya, dengan penampilan ribet dan warna keemasan, kaisar masih mampu mengalahkan Pangeran Jai yang usianya jauh lebih muda, di mana kedatangan kaisar kemari adalah untuk mengajaknya pulang Pangeran Jai ke istana. Karena setelah 3 tahun ditugaskan menjaga perbatasan, sudah saatnya Pangeran Jai pulang dan menikmati fasilitas mewah yang disediakan. Tiba di istana, Ratu langsung memeluk Pangeran Jai karena setelah 3 tahun tidak bertemu, ia sangat rindu sekali dengan anak kandungnya sendiri. Di situ Pangeran Jai bertanya tentang hubungan antara Ratu dan Kaisar, apakah masih marahan atau sudah baikan, karena ternyata selama beberapa tahun terakhir, keduanya kurang harmonis akibat dari sikap Kaisar yang sering cuek dan kalau ditanya sering diam saja. Dan ya, meskipun sedang sakit, Ratu terlihat masih rajin menyulam kain bunga serunai untuk menyambut festival bunga serunai yang akan digelar beberapa hari lagi. Pangeran Jai sempat meminta ibunya untuk istirahat saja, tapi Ratu tetap keras kepala ingin menyelesaikannya. Sesuai perintah Ibu Ratu, Jai pun menemui kedua saudara tirinya untuk sekedar silaturahmi. Di situ Pangeran Jai bertanya tentang Ibu Ratu sakit apa sih? Kondisinya kok malah makin memburuk? Wan pun menjawab, kata ayah ibu sakit anemia, tapi tenang, setiap hari beliau rutin minum obat yang diresepkan dokter kerajaan, sehingga Jai diminta untuk jangan terlalu khawatir.
Beralih ke para pelayan kerajaan yang sedang sibuk menumbuk dan menyiapkan kayu harum yang diimpor langsung dari Tasikmalaya, di mana semua persiapan ini tidak lebih dari hanya untuk sebagai terapi wangian bagi kaisar yang suka melakukan relaksasi. Ditemani oleh Jiang yang menjabat sebagai dokter kerajaan, Kaisar pun bertanya tentang ramuan obat untuk memastikan apakah Ratu masih meminumnya. Jiang pun menjawab bahwa Ratu masih rutin minum obatnya sesuai perintah dari Kaisar sebelumnya. Ternyata obat yang selama ini Ratu konsumsi sudah dicampur dengan racun yang terbuat dari jamur hitam asal Persia. Racun ini memang tidak mengakibatkan kematian secara langsung, tapi jika dikonsumsi setiap hari, itu akan mengakibatkan rasa sakit yang perlahan dan berkepanjangan, sehingga bisa disimpulkan jika Kaisar berniat membuat Ratu menderita untuk waktu yang sangat lama. Beberapa hari menjelang festival bunga serunai, istana ini sudah dipenuhi oleh bunga serunai yang sangat banyak sebagai bentuk persiapan, di mana Kaisar sendiri mengadakan acara kumpul keluarga dengan maksud untuk mempererat hubungan di antara mereka. Dalam momen itu, si bungsu tiba-tiba berdiri menjelaskan tentang festival bunga serunai akan dihadiri oleh seluruh pasukan kerajaan. Sebagai pangeran yang paling muda dan belum pernah dipercaya untuk melakukan tugas penting, si bungsu mengajukan diri untuk memimpin seluruh pasukan dalam acara nanti, tetapi Kaisar langsung menolaknya karena ia sudah lebih dulu menunjuk Pangeran Jai yang dianggap lebih layak dan berpengalaman. Yuan Jie, 儿臣在，直领官，统领后宫御林军。儿臣绝不辜负父王的重托。 Alih-alih semakin harmonis dengan adanya acara kumpul keluarga ini, Kaisar justru malah membahas tentang penyakit yang diderita oleh Ibu Ratu selama 10 tahun ini, di mana Ratu ketahuan belum minum 1 gelas lagi hari ini, sehingga Kaisar langsung menyuruh pelayan untuk membawakan obatnya. 那是你的看法。 Selesai acara kumpul keluarga, Kaisar pun memanggil Ratu untuk memperingatkannya agar tidak menentang perintahnya lagi, di mana Ratu yang sudah muak pun langsung berkata bahwa obat tersebut tidak mampu menyembuhkan penyakitnya, yang ada malah semakin memburuk, sehingga... Melihat Ratu sudah berani menentang perintahnya, Kaisar pun menjelaskan tentang peraturan kerajaan yang harus tunduk dan patuh pada satu orang, yaitu sang Kaisar. Malas ribut dan adu mulut, Ibu Ratu pun terpaksa nurut dan minum obat terakhir sebagai penutup. Di saat yang sama, kita akan melihat Pangeran Wan yang diam-diam memasukkan seorang pelayan wanita ke dalam kamarnya. Dia bernama Chan Chan, seorang pelayan sekaligus anak kandung dari Jiang, si dokter kerajaan. Entah sudah berapa lama mereka berdua menjalin hubungan. Yang pasti, sikap dingin Wan terhadap Ratu alias ibu tirinya dipicu oleh karena sudah punya wanita lain, yaitu si Chan Chan ini. Tanpa keduanya sadari, ada cepu atau mata-mata yang tak sengaja melihat mereka berduaan dan langsung melaporkannya ke Ibu Ratu sehingga... Wanghou jiadao. Meski Chan sempat disembunyikan, Ratu tetap mengetahui hal itu dan menyuruhnya untuk keluar saja. Tampak raut kecewa dari wajah Ibu Ratu yang seolah masih tidak percaya jika anak tirinya sekaligus pacar terlarangnya sudah punya wanita lain yang lebih muda darinya. Tak ingin menimbulkan kegaduhan di hari menjelang festival bunga serunai, Ratu pun memaafkan mereka berdua dan tak akan melaporkan hal ini kepada Kaisar. Selesai dari kamar Wan, Ratu pun menyuruh para pelayan untuk pergi meninggalkannya sendirian. Di situ Ratu hampir meneteskan air mata saat menyadari bahwa di kerajaan ini tidak ada satu orang pun yang benar-benar tulus, perhatian atau peduli terhadapnya. Suaminya cuek dan galak, anak tirinya sekaligus pacarnya juga malah selingkuh dengan pelayan, sehingga tak ada yang bisa diharapkan. Selain harus minum obat yang rasanya pahit, Ratu juga harus menelan pahitnya hidup tanpa ada yang tulus mencintainya.
Ketika Ratu sedang sendirian di kamar, muncul seorang wanita yang merupakan mata-mata yang ditugaskan khusus untuk menyelidiki ruang obat-obatan, di mana si mata-mata berhasil mendapatkan barang bukti berupa jamur hitam asal Persia yang selama ini sudah dimasukkan ke dalam obat yang diminumnya. 我不是为了钱而来的，是为了我自己。 Setelah mengetahui bahwa suaminya ingin dia mati, Ratu tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena toh melawan pun tetap akan kalah dan justru malah disalahkan. Ratu hanya bisa pasrah dan nangis seperti kebanyakan wanita konvensional pada umumnya. Saat si mata-mata akan pergi meninggalkan istana, ia tak sengaja melihat Pangeran Wan yang sedang berjalan melewati lorong dan... Sempat baku hantam, Pangeran Wan akhirnya berhasil menangkap mata-mata tersebut dan langsung diserahkan ke hadapan sang kaisar, di mana saat penutup wajahnya dibuka, kaisar tampak terkejut, seolah sudah mengenal wanita itu sebelumnya dan langsung meminta semua orang untuk keluar. 退下。25年了，再也见不到你。 Ternyata wanita ini adalah mantan istrinya kaisar yang dianggap sudah meninggal dunia, bahkan lukisannya pun dipajang di kamar tersebut. Semuanya berawal ketika kaisar masih menjadi seorang kapten biasa. Ia punya ambisi besar ingin menjadi penguasa kerajaan dengan menikahi putri tunggal dari raja sebelumnya yang saat ini kita kenal dengan Ibu Ratu. Agar tujuannya tercapai, kaisar pun tega membuang istrinya sendiri dan membuatnya seolah-olah sudah meninggal dunia. 你为什么来？我想见见我儿子。 Dengan kata lain, wanita yang bernama kita panggil saja Yuli ini pun adalah ibu kandung dari Pangeran Wan dan si bungsu. Yuli mengaku datang ke sini untuk melihat mereka berdua secara langsung tanpa memberitahukan pertemuannya dengan Ibu Ratu. 是蒋太医救了我，你说我应该嫁谁？ Kaisar kembali dibuat terkejut saat Yuli memberitahu bahwa ia sudah menikah lagi dengan seorang pria baik hati bernama Jiang yang tiada lain adalah dokter atau tabib di kerajaan ini. Ketika Kaisar mencampakkannya, Jiang adalah satu-satunya pria yang masih peduli dan tulus mencintainya, sehingga sejak 25 tahun yang lalu mereka memutuskan menikah dan menghasilkan seorang anak perempuan yang tiada lain adalah Chan Chan, sang pelayan kerajaan. Sebagai bentuk penebusan dosa, Kaisar pun mengangkat jabatan Jiang yang tadinya dokter kerajaan menjadi seorang gubernur. Sehingga Jiang, Yuli, dan Chan Chan pun langsung pergi meninggalkan istana untuk memulai kehidupan baru mereka. Beralih ke Ibu Ratu yang sedang bersama putra kandung sematawayangnya, di situ Ibu Ratu memberitahu tentang jamur hitam yang selama ini dimasukkan ke dalam obatnya sekaligus niat buruk Kaisar yang ingin menghabisinya secara perlahan. Sebagai bentuk balas dendam, Ibu Ratu meminta Jai untuk melakukan kudeta dengan mengerahkan seluruh prajurit emas kerajaan yang setia kepadanya untuk melakukan pemberontakan. 儿臣愿助母后。 Di saat yang sama, Jiang, Yuli, dan Chan sudah sampai di rumah baru mereka yang merupakan rumah dinas yang disediakan khusus bagi gubernur, di mana Kaisar sendiri terlihat sedang menugaskan pasukan elit khusus yang disebut dengan pasukan bayangan untuk membantai habis Jiang, Yuli, dan Chan Chan. Itu Kaisar lakukan sebagai bentuk antisipasi karena mereka bertiga dianggap sudah tahu banyak tentang rahasia masa lalu sang Kaisar dan takut jika suatu hari nanti jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Sore menjelang malam, Pangeran Wan yang kangen dengan Chan Chan pun nekat meninggalkan istana demi bisa bertemu langsung dengan wanita pujaannya. Tanpa sepengetahuan Yuli dan Jiang, mereka berdua pun ketemuan di kamar agar bisa berduaan bareng dan pacaran seperti biasanya. 我今晚来，其实是想问你一件事。他以前来过宫里吗？ 没有啊，怎么了？ Saat sedang berduaan itulah, Chan yang polos menceritakan tentang hobi Ibu Ratu yang suka menyulam kain bergambai bunga surunai yang katanya untuk persiapan acara festival nanti malam. Dari yang Chan dengar, Ibu Ratu dibantu beberapa pelayan sudah membuat sebanyak 10.000 kain sulam untuk nantinya dipakai oleh 10.000 pasukan emas, sehingga
Disinilah Wan langsung sadar jika Ibu Ratu berencana melakukan kudeta alias mengambil alih kekuasaan yang ditandai dengan kain sulam sebagai bentuk pemberontakannya. Tepat saat Wan akan pergi, muncullah Yuli dan Jiang yang masuk ke dalam kamar. Melihat Wan dan Chan sedang berduaan, tentulah Yuli sangat terkejut dan melarang mereka berdua untuk menjalin hubungan karena secara teknis, Wan dan Chan adalah kakak beradik yang lahir dari rahim yang sama meski keduanya punya bapak yang berbeda. 殿下恕罪，殿下恕罪。 Karena Yuli tidak memberitahukan yang sebenarnya, Chan pun nekat mengejar Wan yang sedang pulang kembali ke istana, di mana Yuli dan Jiang tidak sadar jika saat ini pasukan bayangan utusan kaisar sudah tiba dan bermaksud untuk membantai mereka semua yang ada di tempat tersebut. Berbeda dengan prajurit kerajaan biasa, pasukan bayangan terdiri dari orang-orang terlatih yang memang sudah biasa melakukan eksekusi, sehingga meskipun Jiang dan Yuli memiliki sejumlah prajurit penjaga, mereka semua tidak sebanding dengan pasukan bayangan ini karena... Melihat semua penjaga sudah tumbang, Yuli dan Jiang pun langsung kabur menggunakan kuda, tetapi... Demi menyelamatkan nyawa Yuli istrinya, Jiang pun terpaksa mengorbankan dirinya sendiri, di mana Yuli akhirnya berhasil selamat setelah pasukan pemanah muncul di waktu yang tepat. Wan sendiri terlihat sudah sampai di istana dan buru-buru menemui Ibu Ratu untuk mencegahnya melakukan pemberontakan. Meski Wan pernah mencintai Ibu Ratu dan tega mengkhianati ayahnya sendiri, Pangeran Wan tidak akan sampai hati membiarkan Ibu Ratu melakukan pemberontakan, yang karena Ibu Ratu tetap keras kepala akan melakukannya, Wan pun mengambil sebilah pisau dan mengancam akan menyakiti dirinya sendiri. Sempat rame karena Wan menikam dirinya sendiri. Wan ternyata masih hidup karena pisaunya tidak sampai melukai bagian yang fatal. Meskipun sudah memohon dan meminta simpati, Wan tetap tidak bisa mencegah Ibu Ratu melakukan pemberontakan karena sudah terlanjur sakit hati terhadap kaisar. Tak lama setelah Ratu pergi, muncullah kaisar yang datang untuk menjenguk. Melihat kondisi putranya yang menyedihkan, kaisar pun akhirnya buka suara tentang rahasia yang sudah lama ia ketahui, yaitu... 你们的私情，我早已经知道了。 Ya, kaisar ternyata sudah tahu perselingkuhan mereka berdua. Ia pura-pura diam saja dan tidak tahu, padahal di belakang sudah merencanakan sesuatu yang lebih kejam, yaitu meracuni Ibu Ratu secara perlahan. Tapi untuk Wan, karena ia adalah putra kandungnya yang sangat disayang, kaisar tidak sampai tega menyakitinya karena ia tahu betul jika perselingkuhan tersebut berawal dari rayuan maut Ibu Ratu yang memang doyan daur muda. Karena malam ini adalah malam festival bunga serunai, kaisar dan seluruh anggota keluarga pun melakukan upacara penghormatan kepada para leluhur, di mana pada saat yang sama, Chan terlihat baru sampai di istana untuk mengejar cowok idamannya yaitu Pangeran Wan, tetapi... Ya, beruntung ada Yuli ibunya yang dengan cepat menyelamatkan Chan dari pasukan bayangan, di mana mereka berdua berhasil diamankan oleh pasukan setianya Ibu Ratu dan disuruh masuk ke dalam istana untuk bertemu langsung dengan mereka. Tepat saat kaisar dan keluarganya masih sedang berkumpul, muncullah Yuli dan Chan yang datang untuk meminta keadilan, di mana Ibu Ratu yang sudah greget pun akhirnya tidak tahan untuk berkata jujur bahwa Yuli adalah ibu kandungnya si Wan yang kaisar campakan demi mengejar ambisi kekuasaan.
这是真的吗？ Bak disambar petir, Pangeran Wan benar-benar terkejut saat baru menyadari jika cewek yang selama ini ia pacari ternyata adalah adik saudaranya sendiri. Tak terima dengan fakta ini, Chan pun langsung berlari keluar dari istana, tetapi ya, Chan pun tewas oleh pasukan bayangan yang masih menunggu di luar, di mana nasib naas juga dialami oleh Yuli ibunya yang langsung dihabisi dengan cara yang sangat kejam. Tak lama, muncullah 10.000 prajurit emas yang dipimpin langsung oleh Pangeran Jai, di mana mereka semua adalah pasukan setianya Pangeran Jai yang sangat nurut, bahkan ketika diajak untuk melakukan pemberontakan. Di saat yang sama, Ibu Ratu terlihat mengenakan kain bunga serunai sebagai simbol pemberontakan, di mana hal tak terduga terjadi ketika si bungsu tiba-tiba menikam Wan dari belakang dan... 母后，现在就由不得你了。 Sebagai anak yang paling bungsu, ia sering tidak dianggap oleh semua orang dan sering diperlakukan seperti anak kecil. Si bungsu sudah lama tahu tentang rahasia bejat ibu tiri dan kakak kandungnya, tapi memilih diam. Namun ketika mendengar tentang pemberontakan yang akan Ibu Ratu lakukan, si bungsu pun tidak terima dan bergerak duluan untuk merebut kekuasaan ayahnya yang menjadi penguasa tertinggi di kerajaan ini. 你疯了！ 我没疯，要现在就下诏，让位给我。 Bermodalkan 10 prajurit kerajaan yang setia terhadapnya, si bungsu dengan percaya diri bisa merebut kekuasaan secara paksa dari ayahnya sendiri. Dan tebak apa reaksi sang kaisar? Kurang dari 1 menit, pasukan bayangan berhasil melumpuhkan 10 prajurit tersebut, di mana si bungsu tampaknya masih terlalu polos untuk menyadari bahwa kaisar ayahnya adalah sosok kejam yang punya banyak akal. Melihat prajurit setianya sudah tumbang, si bungsu pun nekat menghadapi kaisar dengan tangannya sendiri, tetapi... Dikira sudah tua dan tidak bisa apa-apa, kaisar langsung melepaskan sabuknya untuk menghajar anak bungsunya yang bantangul, yang pada akhirnya kedua anak kandung kaisar pun mati dan tak ada yang tersisa dari keturunannya. Kembali ke Pangeran Jai yang masih mencoba merangsak masuk ke dalam istana, di mana mereka langsung disambut oleh pasukan bayangan yang tiba-tiba lompat dari atas dan... Karena Pangeran Jai sudah terlatih dan punya banyak prajurit, pasukan bayangan pun harus tumbang di tangannya, sehingga mereka langsung masuk ke pelataran istana dan menginjak bunga serunai yang ada di sana. Dikira tidak akan ada yang menghalangi lagi, kaisar masih punya pasukan perak yang langsung membuat formasi pagar pembatas, sehingga Pangeran Jai dengan cepat menyuruh pasukan emas untuk menyiapkan tombak dan... Giliran pasukan perak yang membalas, mereka menggunakan para pemanah untuk melakukan serangan, di mana Panglima Perang memberi instruksi untuk jangan ada yang membunuh Pangeran Jai, karena itu adalah perintah langsung dari sang kaisar. Sempat naik sedikit ke pagar pembatas, Pangeran Jai dan pasukan emasnya pun harus kena mental ketika pasukan perak milik kaisar berjumlah jauh lebih banyak dari miliknya, sehingga...
Tersisa Pangeran Jai yang masih hidup, muncullah kaisar yang datang ke lokasi untuk memberi selamat kepada pasukan peraknya. Selain Pangeran Jai, beberapa pejabat dan pimpinan militer yang ikut terlibat dalam pemberontakan juga masih hidup dan langsung dibawa ke depan untuk diserahkan, untuk menunjukkan kepada Ibu Ratu dan semua orang bahwa tidak ada yang bisa macam-macam di kerajaan ini. Kaisar pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan eksekusi, tepat disaksikan langsung oleh Ibu Ratu dan Pangeran Jai dengan mata kepala mereka sendiri. Karena lapangan istana berantakan akibat kekacauan barusan, Kaisar pun menyuruh semua pelayan untuk membersihkan, bahkan mengganti bunga serunainya dengan yang baru. Tepat di malam puncak festival yang ditandai dengan kembang api, Kaisar pun berkumpul dengan anggota keluarga yang masih tersisa, yaitu Ibu Ratu dan Pangeran Jai. Meski sudah melakukan pemberontakan, Pangeran Jai akan diampuni dan terhindar dari hukuman, asalkan ia mau menyajikan obat racun kepada ibunya setiap hari. Karena itu lebih kejam dari hukuman mati, Pangeran Jai pun memilih maut dengan caranya sendiri daripada meracuni ibunya kandungnya sendiri. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah Kaisar dan Ibu Ratu beserta istana megah dan kekayaan yang melimpah. Tapi itu semua tampaknya tidak berarti tanpa adanya keturunan, sehingga hukuman yang mereka berdua terima selama sisa hidupnya adalah hukuman psikologis dan emosional dan ketidaktenangan dalam hatinya yang akan membuat mereka berdua menderita sampai akhir hayatnya. Tamat.